Pemerintahan dan Negara dalam Multiperspektif Ulama dari kelompok 12 yang beranggotakan Febriani Ella Karmila, Syafana Rahmadania, dan juga Zedala Murtibirah. Posisi agama di suatu negara. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dengan budaya masing-masing. Dengan luasnya kepulauan dan berbagai suku yang terdapat di Indonesia, terdapat pula berbagai agama, budaya, tradisi, bahasa, dan ras di negara ini. Banyaknya perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kesadaran akan aspek kehidupan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap multikultural. Sikap multikultural sendiri merupakan sikap yang terbuka terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, maupun bahasa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan perbedaan yang baik agar tidak terjadinya konflik, dan bila dikelola dengan baik, maka perbedaan justru akan memperkaya dan berpotensi lebih produktif. Agama secara ontologis. Secara ontologis, agama dan negara adalah derivasi dan akibat dari firman Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Absolut, sumber dan akhir dari segala wujud yang ada. Namun, seringkali hadir bersama dalam kesadaran manusia dan menjelma dalam lembaga yang ada kalanya seakan saling memperebutkan hegemoni. Hussein Muhammad menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara, yaitu model pertama disebut sebagai hubungan integralistik. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama dan negara mempunyai hubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Model kedua disebut sebagai hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan simbiosis mutualistik merupakan dua lembaga yang menyatu atau integral. Hubungan ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Hubungan antara agama, pemerintahan, dan negara. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Dia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat. Justru, seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula, tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga, dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Ketertarikan antara agama dan negara. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama baik yang bersifat individu maupun sosial dapat terlaksana jika ditegakkannya institusi keimamahan dalam suatu pemerintahan. Karena itu dia mengatakan, agama dan kekuasaan adalah dua anak kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sistem aturan agama tidak akan tercapai selain dengan menggunakan sistem aturan dunia. Dan sistem aturan dunia tidak akan dicapai kecuali dengan adanya seorang imam yang dipatuhi. Konsep-konsep politik Islam. Untuk memahami politik Islam diperlukan pemahaman konsep-konsep dasar yang berlandaskan pada sumber hukum Islam. Konsep-konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep tentang ummah, syura, dan sebagainya. Ummah dalam pengertian bahasa artinya adalah sekelompok dan kaum di kalangan manusia. Secara lebih jelas mendefinisikan ummah adalah setiap jamaah yang disatukan oleh sesuatu hal, suatu agama, satu zaman, atau satu tempat. Baik faktor pemersatu itu dipaksakan ataupun berdasarkan atas pilihan. Makna syura menurut bahasa adalah meminta keluar. Seperti dalam ungkapan syara al-asala yasyuruhu syauran, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Secara istilah, musyawarah dapat berarti meminta pendapat dari para ahli tentang suatu masalah. Menurut pengarang Al-Munjid menyimpulkan bahwa majelis syura ialah majelis yang dibentuk untuk membahas urusan-urusan negara. Jadi, konsep syura merupakan unsur yang sangat penting dalam hubungannya Islam dan kenegaraan. Kesimpulan dari pemerintahan negara dalam multiperspektif ulama yaitu bahwa pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam aspek ketatanegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.